lebih mau semuanya kau di. Iya, saya janji saya nggak akan ketawa. Dengar ya. Tumpah se air, यूं मुस्कुराए, तुम्हें न जाने क्या सपने दिखाए. Loh, kok berhenti? Gimana nggak mau berhenti? Kamu sendiri ketawain, kan sudah janji. Ya oke, sekarang saya serius, saya nggak akan ketawain kamu. Gimana liriknya? Kamu janji ya, jangan ketawain saya lagi. Kak. Janji ya. Saya bukan pencinta, tapi begitu aku melihatnya, aku langsung mencintainya. Saya bukannya seorang musuh, tapi begitu aku melihatnya, aku ingin bersahabat dengannya. Ferry. Tamara, apa saya salah memilih lirik? Tamara, kenapa kamu sedih? Apa kamu memikirkan seseorang? Ya, sang pencinta. Dan kamu adalah sang pencinta. Jangan kamu bohongin saya, Ferry. Bukan, Tamara. Saya bukan sang pencinta. Saya... Ferry! 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 Kamu jangan bohong, Ferry. Semakin kamu bohong, semakin sakit hati kamu. Saya yakin dengan siapa yang saya cinta, saya sangat mencintai sang pencinta. Dan saya percaya itu adalah kamu. Tamara, saya hanya terhanyut dengan puisi yang Rudi buat. Dan puisi itu sudah lama. Dan ingat, saya bukan sang pencinta. Kamu kenapa terus bohongin saya, Ferry? Kamu terus bikin tanda tanya buat saya, bikin teka-teki buat saya. Saya sangat mencintai sang pencinta dan saya tidak menemukan itu dalam diri Rudi. Tapi saya menemukan itu dalam hati kamu. Kamu harus akuin itu kalau kamu sang pencinta. Tamara! 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 Tamara, sayang, ada apa sayang? Tamara, Tamara. Selamat siang, Tante. Bisa saya bicara sama Tamara? Oh, jadi kamu yang membuat anak saya jadi seperti itu. Apa yang kamu lakukan sama dia? Boleh saya masuk? Nanti saya jelaskan. Sekarang kamu harus menjelaskan pada saya apa yang telah terjadi dengan Tamara. Karena setahu saya tadi Tamara pergi dengan wajah ceria. Sekarang coba kamu lihat dia seperti apa. Di antara kami terjadi kesalahpahaman, Tante. Saya sudah berusaha menjelaskan ke Tamara, tapi Tamara nggak mau ngerti juga. Hal itu adalah mencintai Tamara. Saya lihat dari mata kamu, Ferry. Kalau kamu mencintai Tamara, seperti adik kamu Rudi. Dan saya juga melihat kalau Tamara juga mencintai kamu. Bahkan Tamara lebih mencintai kamu daripada adik kamu itu.
Saya nggak ngerti apa Tante yang sedang bicarakan. Yang jelas Rudy dan Tamara saling mencintai. Dan mereka akan segera menikah. Kamu sangat baik, Ferry. Dan kamu juga sangat pintar berbohong. Terutama membohongi diri kamu sendiri. Tapi ya, begitulah cinta. Harus ada pengorbanan dan harus ada yang dikorbankan. Tante, bagaimana saya mencintai seseorang kalau seorang itu sudah mencintai orang lain? Kamu jangan naif, Ferry. Sikap seperti ini bisa melukai hati anak saya. Dan sikap seperti ini juga bisa menghancurkan kehidupan anak saya. Kamu jangan berani-berani mempermainkan anak saya, Ferry. Karena saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kamu boleh berkorban untuk adik kamu. Tapi ingat, saya juga akan berkorban demi kehidupan cinta anak saya. Maaf Tante, saya tidak bermaksud mempermainkan Tamara. Tapi yang jelas Tamara mempunyai calon suami yang sangat mencintainya. Tapi cinta Tamara bukan untuk Rudy. Untuk seseorang yang lain. Tante, yang jelas Tamara harus menikah dengan Rudy. Saya sudah mengorbankan segalanya untuk cinta mereka. Permisi. Ferry! 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 Ferry, tunggu saya, Ferry. Ferry, gak benar kalau kamu mempertahankan segalanya, bahkan nyawa kamu, Ferry. Bagaimana dengan hati kamu? Dengan perasaan kamu? Dengan cinta kamu? Gak mungkin kamu akan mempertahankannya sampai tua. Gak mungkin, Ferry. Tamara, kalau semata-mata demi Rudy, saya akan menutupinya. Apa-apaan sih kamu, Ferry? Sejak pertama kali saya bertemu dengan kamu, saya tahu saya jatuh cinta sama kamu. Tapi saya bersabar. Dan semakin saya yakin kalau kamu adalah sang pencinta, kamu nggak mau ngaku. Sekarang saya harap kamu jujur sama saya, ngomong sama saya kalau kamu mencintai saya. Jangan mainin perasaan saya lagi, Fer. Kamu pengecut, Ferry. Kamu seorang laki-laki yang hanya bersembunyi di balik kebohongan kamu. Kamu lebih senang membahagiakan kehidupan Rudy dibanding kehidupan saya. Kamu lebih senang melihat Rudy menikahi saya, padahal tanpa kamu sadar, kamu telah membunuh kehidupan saya. Kamu pengecut, Ferry. Saya mencintai kamu juga, Tamara. Tapi bagaimana dengan Rudy? Ferry, tolong jawab. Ferry, tolong, Ferry. Saya mencintai kamu, Tamara. Ferry, Kamu adalah wanita satu-satunya yang ada dalam hati saya. Saya mencintai kamu melebihi apapun. Tapi kamu harus menerima kenyataan bahwa di antara kita ada yang ingin berpisah. Ini bukan demi Rudy, demi keluarga saya, tapi demi cinta kita. Terima kasih karena kamu udah jujur sama saya. Saya bahagia sekali mendengarnya, Ferry. Saya yakin hati saya nggak pernah salah. Saya juga sangat mencintai kamu. Saya sangat mencintai kamu. Saya juga mencintai kamu, Tamara.
Ya Tuhan, mengapa cinta saya bersemi dengan mengorbankan cinta adik saya yang saya sayangi? Kenapa harus sulit ini ya Tuhan? Selamat siang, Fer. Siang, duduk. Ya, thank you. Kedatangan saya ke sini mau menyelesaikan tentang kesepakatan tanah yang sudah kamu lihat kemarin. Tapi ternyata kita juga punya sedikit kendala, Fer. Kendala? Loh, bukannya semuanya udah oke? Ya, itu benar. Tapi ternyata ada sedikit tanah yang tidak mau dijual sama si penjual tanah itu. Kok bisa begitu? Ya, karena itu saya ke sini. Dan mau ngajak kamu untuk menyelesaikan serta bernegosiasi ulang lagi supaya kita bisa mendapatkan semua bagian tanah yang akan kita bangun menjadi hotel. Dan saya juga sudah membuat perjanjian dengan yang punya tanah untuk bertemu dan berbicara bagian mana yang tidak mau dijual sama dia. Ya Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Saya pikir semuanya sudah oke. Dan Bapak saya sudah sangat setuju dengan tanah itu. Dan saya nggak mau mengecewakan dia. Saya harap juga begitu. Sudah, kalau gitu sekarang kita berangkat ke lokasi itu ya. Yuk. Amara? Hei, kamu mau kemana? Mau pergi ya? Iya, ada masalah kecil tentang tanah buat proyek Papa. Jadi saya harus menemui si penjualnya. Saya baru mau ngajakin kamu jalan-jalan. Sorry Tamara, saya nggak bisa. Karena saya harus selesaikan masalah ini secepatnya. Ya udah deh, kalau gitu saya ikut kamu aja ya. Saya janji saya nggak akan ganggu kalian berdua. Oke. Tapi ingat, jangan salahkan saya kalau kamu nanti merasa bosan di sana. Karena pekerjaan ini pekerjaan lapangan. Tenang aja, yuk. Halo, Iya Tante, apa kabar? baik. Kamu di mana, Leo? Saya masih di kantor Tante. Saya sedang melakukan persiapan untuk pembuatan album Tamara. Tamara ada di sana Tante. Tamara lagi nggak ada, dia lagi keluar. Kenapa? Kamu ada perlu dengan Tamara? Enggak. Dan seandainya pun saya ada perlu untuk bicara dengan Tamara, dia pasti tidak menerima saya Tante. Bahkan dia selalu menghindar dari saya. Sabar, Leo. Tamara itu orangnya memang agak susah. Kamu harus pintar-pintar mencari kesempatan untuk bisa mendekati Tamara. Ya, berulang kali sudah saya mencoba. Tapi hasilnya... Kamu pasti akan mendapatkan anak saya. Apalagi sekarang dia sedang bimbang apakah dia akan menikah dengan Rudi Anggoro. Dan itu kesempatan yang sangat bagus bagi kamu, Leo. Iya memang Tante. Sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Tante mau bantu saya kan? Selalu. Saya akan selalu bantu kamu, Leo. Tapi untuk itu harganya sangat mahal. Berapapun Tante, berapapun yang Tante minta akan saya bayar. Dan apapun yang Tante mau akan saya lakukan Tante. Tapi kamu sekarang harus hati-hati. Karena ada seseorang yang sangat dekat di hati Tamara. Yang pasti bukan saya kan Tante. Dia orang yang sangat dekat dengan Rudi Anggoro. Siapa Tante? Ferry Anggoro. Wow, indah sekali tempat ini, Fer. Kamu nggak salah pilih. Kalau saya tahu kamu sering cek lokasi ini, saya pasti sering ikut kamu. Coba kamu lihat sana tuh. Bagus kan? Ya. Kalau kamu sangat menyukai tempat ini, saya akan mempertahankannya. Maksud kamu? Bagi saya, apa yang disukai oleh wanita secantik kamu, pasti akan disukai oleh banyak orang. Kamu pinter sekali menyanjung saya. Karena itu saya sangat mencintai kamu. Fer, Ferry, kenalkan ini Pak Made. Oh, Dia yang akan menjelaskan semua letak tanah ini. Made Pak. Ferry. Made. Kita langsung saja Pak ya. Tanah yang mana yang Bapak tidak ingin jual? Itu dah yang sebelah sana itu Pak. Tanahnya yang itu. Nah, sebetulnya saya sangat sayang pada tanah itu. Karena itu adalah tanah leluhur saya. Bagaimana ya Pak ya? Kalau saya membeli tanah yang di sebelah sana, sementara yang sebelah sana Bapak tidak jual, susah buat saya Pak. Jadi saya mau Bapak ikhlas ya Pak ya. Sekarang berapa yang Bapak mau?
Begini Pak, maafkan saya. Saya minta 3 juta per meternya Pak. 3 juta. Iya. Oke, saya akan bayar. Tapi sebelumnya saya lihat surat-suratnya dulu ya Pak ya. Nah, kalau begitu surat-suratnya saya siapkan dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, permisi. Ya. Ferry, 3 juta per meter. Kamu gila ya? Sita, saya akan membayar tempat ini karena Tamara sangat menyukainya. Saya akan membayarnya dengan uang saya sendiri. Apa? Kamu gila ya, Fer? Kamu tuh terlalu memanjakan dia. Kamu harus ingat dong, dia bukan pacar kamu. Dia itu pacar adik kamu. Kamu harus tahu itu dong, Fer. Ya, saya tahu. Tapi setidak-tidaknya saya akan mewujudkan impian dia. Karena kebahagiaan dia adalah kebahagiaan saya juga. Sebelum saya masuk kamar, saya ingin ucapkan terima kasih sama kamu, Fer. Karena kamu telah beli tanah itu demi saya. Biarpun saya nggak suka cara kamu menghamburkan uang, tapi saya sangat tersanjung. Kamu sangat memanjakan saya. Maksud kamu apa, Tamara? Saya mendengar semua percakapan kamu sama Sita. Kamu beli tanah itu demi saya, kan? Kamu salah. Saya beli tanah itu karena saya nggak punya waktu lagi untuk mencari tanah yang lain. Udahlah, Ferry. Kamu pikir saya nggak dengar apa semuanya? Tamara, saya bicara apa adanya. Gak, kamu bohong. Kamu bohongin saya. Tamara, dengar. Saya beli tanah itu karena saya tidak punya waktu lagi. Saya harus pergi ke Jakarta untuk nerusin proyek yang lain, oke? Ferry, kamu nggak boleh pergi, Ferry. Kamu nggak boleh tinggalin saya. Saya hanya 2 hari lagi di sini, Fer. Tamara, saya harus pulang. Ferry, kalau kamu pulang, sama siapa? Saya di sini, saya nggak punya siapa-siapa. Tapi, Ferry, saya butuh kamu. Saya mohon kamu jangan pulang. Tamara, dengar. Saya juga nggak tega ninggalin kamu di sini. Tapi saya nggak mungkin membiarkan diri saya terhanyut dengan kamu. Kita nggak boleh nyakitin hati Rudy. Kita harus berusaha seolah-olah depan dia kita tuh nggak ada apa-apa. Kamu jahat, Ferry. Kamu nggak pikirin perasaan saya. Justru saya mikirin perasaan kamu. Saya nggak mau kamu tuh bimbang. Saya harus pulang. Untuk sementara kita jangan ketemu dulu ya. Kamu jahat, Ferry. Kamu jahat. Ferry! Ferry! Bu Niken? Ya. Ada telepon dari Dan Ferry. Mana? Ibu. Halo? Halo Ibu. Nak, kamu di mana? Saya masih di Bali, Bu. Oh, tapi kamu baik-baikan di sana? Alhamdulillah, saya masih baik saja. Bu, saya kirim edisi terbaru Sang Pencinta melalui jasa kurir ke rumah. Nanti saya minta tolong sama Ibu, tolong Ibu kirimkan kepada orang yang biasa Ibu lakukan ya, Bu ya. Iya, Ibu ngerti. Aduh, tapi Ibu takut, Nak. Kamu ingat nggak dulu? Ibu dibuntuti, terus ditanya macam-macam tentang kamu. Ibu jangan takut. Kalau mereka banyak bertanya, Ibu jawab apa saja. Tapi jangan bocorkan rahasia kita. Ya, Bu ya? Oh, iya. Nanti Ibu coba deh. Makasih ya, Bu ya. Iya. Nak, kamu kapan pulang sih? Ibu kesepian di sini, Nak. Di rumah cuma ada Ibu Linda dan Pak Anggoro. Terus sejak kamu pergi ke Bali, di rumah sering terjadi pertengkaran. Ibu jadi takut. Rudy kemana, Bu? Itulah Ibu nggak tahu. Barangkali dia suntuk terus pergi keluar kota. Bu, Ibu sabar saja, Bu ya. Anggap ini sebagai cobaan yang diberikan sama Tuhan. Dan kita harus ikhlas menerimanya. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Ya? Iya, Nak. Tapi kamu hati-hati ya, Nak ya. Terus begitu selesai pekerjaan kamu di Bali, Ibu harap kamu cepat pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Niken.
Saya pikir anak asuh kesayangan kamu itu udah gak kepengen lagi kamu ada di dekat dia. Kamu tahu kenapa? Karena dia sudah punya pacar baru yang dia rebut dari Rudy, anak kesayangan saya. Tahu gak siapa orangnya? Tamara, penyanyi kampungan itu. Nggak begitu kok, Bu. Ferry hanya tidak ingin merepotkan saya. Dan lagi pula pekerjaannya di Bali kan belum selesai. Pinter kamu. Tahu dari mana kamu kalau pekerjaannya belum selesai, Niken? Hah? Tahu dari mana kamu? Ferry sendiri yang mengatakannya pada saya. Heh, Niken, 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 berani kamu ya sama saya sekarang ya, Niken? Heh, bandel banget sih. Ngomong apa kamu tadi? Hah? Ngomong apa kamu tadi? Ada apa lagi sih, Bu? Kenapa sih nggak suka diajak ngomong sama saya? Kesian Niken, Pur, Niken. Sebetulnya saya kesian sekali sama kamu. Sudah tua, disia-sia. Padahal kamu sayang sekali kan sama Ferry itu, ya kan? Saya mau kasih tahu sama kamu bahwa semua urusan pembelian tanah yang di Bali itu sebenarnya udah selesai, udah kelar, nggak ada persoalan lagi di sana. Dan Ferry bisa saja pulang hari ini, besok bisa, tapi dia nggak mau pulang kan? Oh iya, saya tahu. Dia pasti mau menghabiskan hari-hari bahagianya di Bali bersama dengan perempuan itu. Perempuan penyanyi kampungan itu berdua-duaan loh nih kan. Bali sangat romantis. Oh, pinter dia. Oh, smart boy, Ferry. Tapi dia picik ya. Picik nggak sih? Bu, saya yakin Ferry tidak akan melakukan itu. Ferry itu sangat sayang sama Rudy, Bu. Jadi tidak mungkin dia itu merebut Tamara dari Rudy. Saya tahu Ferry betul kok, Bu. Niken, kamu tahu Ferry? Kamu tidak tahu Ferry itu seperti apa. Buktinya, sekarang kamu kan lagi dibohongin. Kamu nggak tahu kan? Dia bilang dia kerjanya belum selesai kan? Bohong. Dan sekarang dia terlibat dengan pemerasan terhadap Rudy, anak saya. Pemerasan? Pemerasan apa, Bu? Niken, sudah tua kan kamu kan? Jangan pura-pura tidak tahu. Dan jangan bohong. Dosa. Tahu dosa? Kamu tahu sekali kalau Ferry tidak suka Rudy menikah dengan Tamara. Jadi dia akan mengusahakan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Termasuk memeras Rudy, anak saya. Dan itu tidak akan saya biarkan terjadi. Karena saya akan bilang sama suami saya yang namanya Anggoro, supaya Anggoro tahu kebejatan anak kesayangan kamu itu. Tahu? Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Niken jangan main-main sama saya. Jangan berani-berani kamu bilang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Mungkin, dan jelas sudah bukti-buktinya. Niken, anak kesayangan kamu yang namanya Ferry itu jahat. Dia pengkhianat. Setan-setan yang ada di dalam tubuhnya dan semua roh halus yang ada dalam diri dia bisa saja membunuh Rudy, anak kesayangan saya. Dan kamu, perempuan tua, siap-siap ya untuk suatu saat dibuang, ditendang, dibuang jauh-jauh wuff, oleh Ferry. Dan asal kamu tahu, sekarang juga Rudy sedang ke Bali untuk melabrak anak kesayangan kamu itu. Tahu? Halo, saya Ferry Anggoro dari kamar 315. Tolong siapkan semua bil saya, karena saya mau check out sore ini. Ya, terima kasih. Halo. Aduh, kamu dari mana aja sih? Dari tadi Ibu teleponin kamu loh. Mungkin saya nggak dapat sinyal. Nak, kamu bohong sama Ibu ya? Sebetulnya kamu kan sudah selesai di Bali. Dan seharusnya kamu sudah bisa kembali ke Jakarta, ya kan? Bu, Ibu tahu dari mana kalau pekerjaan saya sudah selesai? Dari Bu Linda. Terus ada satu hal yang Ibu khawatirkan, Nak. Apa benar kamu memeras Rudy? Ibu? Kamu jawab dong. Aduh, Bu, itu nggak benar, Bu. Tapi kata Bu Linda. Bu, mungkin Mama salah mengerti. Ya, karena dia terlalu memperhatikan Rudy. Tapi apa benar Rudy ada yang memeras?
Ya, memang benar. Ada orang yang tahu kalau saya ini sang pencinta yang sebenarnya. Dan dia berupaya minta uang pada Rudi untuk tutup mulutnya. Masya Allah. Kenapa jadi begini ya? Justru itu, Bu. Saya dan Rudi sedang pusing. Saya takut berita ini sampai ke Tamara. Tapi Ibu jangan khawatir ya, Bu ya. Saya dan Rudi akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Iya, tapi kamu harus hati-hati, Nak. Jangan sampai menimbulkan masalah yang akan membuat tahu semua orang. Iya, Bu. Tapi masih ada satu loh yang mengganjal perasaan Ibu nih. Apa, Bu? Ibu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kepergian Rudi ke Bali. Apa? Rudi pergi ke Bali? Iya. Diam-diam lagi. Yang Ibu takutkan, dia ke Bali itu untuk melabrak kamu karena kena hasutan ibunya. Nggak mungkin, Bu. Rudi percaya sama saya, kan? Ngapain dia ke Bali? Tapi kenapa dia diam-diam dong perginya? Nak, katakan sama Ibu apa yang terjadi sebenarnya sih? Kamu terus terang deh. Ibu tahu kamu itu sedang menyembunyikan sesuatu. Bilang sama Ibu, Nak. Atau nanti Ibu loh yang akan selesaikan sendiri. Ibu akan katakan pada Pak Anggoro siapa kamu sebenarnya. Dan kebenaran. Bahwa Tamara sebetulnya mencintai kamu, bukan Rudi. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Kalau Ibu katakan, ini akan menjadi malapetaka buat semuanya, Bu. Maka itu katakan dong sama Ibu. Baik, saya akan katakan. Tamara telah menjebak saya. Sehingga saya harus berkata jujur sama dia kalau saya mencintainya juga. Lalu kami saling mencintai. Tapi saya sadar, apa yang saya lakukan itu salah. Salah, Bu. Saya nggak boleh ambil Tamara dari Rudi. Saya tidak boleh menyakiti hati Rudi. Tuh kan, Ibu udah bilang dari dulu. Kamu tidak bisa mengelak dari ini. Karena lambat laun Tuhan pasti akan menentukan jalannya. Iya, Bu. Tapi tolong, Bu. Tolong Ibu rahasiakan masalah ini. Ya, Bu ya. Iya. Salam buat Mama dan Papa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak, Nak. Kamu salah. Ibu tidak bisa merahasiakan ini dari papa kamu. Ibu harus mengatakan sebenarnya. Karena Ibu harus menyelamatkan kamu, Nak. Rahasia apa yang selama ini kamu tutupin? Jadi selama ini Ferry sudah menutupi dirinya sebagai sang pencinta dan memaksa Rudi sebagai sang pencinta demi Tamara. Begitulah, Pak. Saya memberanikan diri untuk membocorkan rahasia ini karena saya tahu suatu saat ini akan terbuka juga, Pak. Ferry terus-terusan ditekan oleh Bu Linda. Dan yang paling saya takutkan, Rudi akan terhasut oleh omongannya Bu Linda, Pak. Kenapa persoalan demikian rumit? Saya nggak sangka kalau Ferry mau korban dirinya, mengorbankan cintanya demi Rudi. Ya begitulah dia, Pak. Tapi saya yakin Ferry tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Ferry orang yang penuh dengan perhitungan. Kalau dia lakukan itu, dia siap menanggung risiko yang terburuk sekalipun. Tapi masalahnya adalah siapa yang tahu rahasia ini sehingga berani meneror Rudi? Pasti orang-orang sekitar kita. Iya, tapi saya nggak tahu siapa, Pak. Kalau Tamara? Tamara, Pak. Loh, iya. Tadi kamu bilang kalau Tamara mencintai Ferry. Mungkin dalam hatinya dia tahu bahwa Ferry adalah sang pencinta. Sehingga dia jebak Rudi supaya mengakui yang sebenarnya. Nggak mungkin, Pak. Rasanya nggak mungkin. Terus siapa dong? Kalau semua ini sampai terbongkar, saya yakin semua akan berantakan. Bukan hanya Rudi yang hancur, tapi Ferry juga Tamara. Mereka akan menghancurkan persahabatan mereka.
kasih ya. Ya, makasih. Ferry, kamu mau kemana, Fer? Saya jauh-jauh datang ke Bali, kenapa kamu mau pergi? Pekerjaan saya sudah selesai. Jadi saya rasa saya harus pulang ke Jakarta. Kamu nggak mau lihat show terakhirnya Tamara? Nah, saya sudah cukup jaga Tamara di sini. Apalagi sekarang kamu datang. Kamu bisa kan jaga Tamara? Kamu jangan pulang dulu dong. Saya justru datang ke sini, saya mau lihat show terakhirnya Tamara bersama kamu. Kamu bantu saya mau bikin surprise buat dia. Oke. Yuk kita ke dalam. Mudah-mudahan kamar saya belum di-booking orang. Ya, kalau gitu kita masuk lagi. Pak, tolong barang-barangnya taruh di dalam lagi ya. Saya nggak jadi check out. Ya, Pak. Brengsek. Brengsek apaan, Kak? Ya bos lo itu, handphonenya mati melulu. Maksudnya Rudi? Ya iya. Siapa lagi yang mau ngasih kita uang banyak? Kak, percuma lo telepon Rudi. Dia tuh sekarang lagi pergi ke Bali. Sialan. Ngapain dia di Bali? Mau ngindarin gue? Mungkin. Tapi laporannya sih katanya dia mau bantuin Ferry untuk proyek pembangunan hotel di Bali. Kenapa, Kak? Lu takut kehilangan Rudi atau takut kehilangan duitnya? Dua-duanya. Tapi bener juga apa kata Om Sukoco. Kalau Rudi tidak pernah bisa dipisahkan dari Ferry. Dan itu adalah alasan yang tepat untuk dia ke Bali. Pasti dia mencari perlindungan Ferry untuk menangani kita. Waduh, itu gawat, Kak. Bisa-bisa kita nggak jadi kaya dong. Tenang aja, selama lo masih bekerja di sana, kita masih terus bisa memonitor gerak-gerik Rudi. Kalau gue kerja di sana terus, kalau enggak gimana? Wah, seandainya aja Rudi tahu kalau selama ini gue jadi mata-mata. Kacau, Kak. Kehilangan pekerjaan pula. Lo harus percaya sama gue. Semua akan berjalan mulus sesuai dengan rencana. Tapi lo harus terus bantu gue. Sekarang gue mau lo cari nomor telepon di mana Ferry nginep. Kalau perlu, rumah Rudi yang di Bali. Dan kita akan bikin gertakan dahsyat. Supaya dia tahu seberapa besar nyali kita. Oke? Sip, Kak. Pembantu semua kemana sih? Selamat nggak mau angkat telepon, halo. Selamat sore, Tante. Bisa bicara dengan Rudi? Siapa ini? Saya Rasti. Rasti? Kamu mau cari Rudi? Ada apa kamu cari-cari Rudi? Hubungan kamu sama Rudi apa? Setahu saya, kamu kan dijodohkannya sama Ferry, bukan sama Rudi. Saya tahu, Tante, tapi... Tapi apa? Udah gini ya, saya nggak mau lama-lama ngomong. Saya sekarang bilang sama kamu, saya minta supaya kamu jauhi Rudi. Oke? Tante, saya perlu bicara sama Rudi. Kurang jelas yang saya barusan bilang. Oke, kalau begitu saya ulangi lagi supaya kamu lebih mengerti lagi. Sekarang saya minta dengan hormat kamu jauhi anak saya yang namanya Rudi. Karena saya tidak mau anak saya itu kena imbas daripada yang nggak benar dari keluarga Arif. Dan tolong satu hal ya, jangan coba-coba pergi ke orang pintar, ke dukun-dukun untuk guna-gunain anak saya. Karena tidak ada gunanya. Oke? Rudi.
Masakan Mama enak banget nih hari ini nih. Bi, tolong panggilkan Resti ya. Suruh turun untuk makan malam. Nggak usah, Bi. Resti! 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 Papa panggil dokter! Thank you.